warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ni'matil mi'raj wal isra wastafa min ibadihi al-ulama wal awliya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin imamul mursalina wa huwa afdalul anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil wuqufi baina yadayka wa ila yaumil jaza, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus duyufunal kiram, tamu kita yang mulia. Yang guru di sini berbicara juga sebagai tuan rumah juga ya. Karena guru itu sama biasa ngisi di sini, dan yang kita guru paling senang di belakang nama kita Ubaidillah Ali bin Luqmanul Hakim Al-Alabi. Ya Alabi walaya. Artinya kita juga sebagai tuan rumah bersyukur dan berterima kasih dan mengucapkan penghormatan penghargaan yang sebesar-sebesarnya kepada duyufunal kiram, tamu kita mulia, Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Rusdi Abdillah Al-Jawawi. Mudah-mudahan kita doakan para alim ulama kita, guru-guru agama kita, khusus kita duyufunal kiram, diberikan kesehatan, umur yang panjang, dimudahkan di dalam dakwah, mengajak manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang sama-sama kita muliakan dan hormati para tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka kampung, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita dengan taufik dan hidayahnya dalam suatu rangkaian acara menghidupkan syiar daripada agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu lewat peringatan Isra dan Mi'raj manusia yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan haul yang ke-17 daripada seorang yang kita yakini akan makam kewaliannya, yaitu haul yang ke-17 daripada Abah Guru Sekumpul, yang nama beliau selengkapnya adalah Kiai Haji Muhammad Zaidi bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah beliau, amin ya rabbal alamin. Tadi sudah dikisahkan sedikit oleh guru kita, sedikit sebagian karamat daripada Abah Guru Sekumpul. Dan dalam kesempatan ini kita sedikit menerangkan sifat, akhlak dan kepribadian beliau. Sifat dan akhlak kepribadian seorang aulia itu adalah menggambarkan jalan yang harus diikuti oleh kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin berbicara, kan peringatan malam ini ada dua yang kita peringati. Ada Isra Mi'raj, itu kita memperingati mengingat jalan Nabi menuju Allah. Yang kedua, peringatan haul seorang wali, berarti kita juga mengambil pelajaran lewat jalan daripada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran ditegaskan, kita meminta kepada Allah sehari semalam 17 kali, ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang dikehendaki mereka? Di ayat yang lain Allah menegaskan, siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Itu jalan para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Memang bukan mereka yang membuat jalan, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan jalan siratal mustaqim kepada mereka? Karena mereka para alim ulama, a'immatu hadzal tariq. Nanti a'immah itu pemimpin, orang nama irit kita, membimbing kita bagaimana jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Abah guru sekumpul di dalam perjalanan hidup beliau, mulai beliau setelah dilahirkan sampai beliau wafat, kesemuanya senantiasa terhubung dengan orang-orang saleh. Ini pelajaran yang sangat berharga, supaya kita dalam kehidupan kita yang bersifat sementara di alam dunia ini jangan jauh daripada orang saleh, jangan jauh daripada para alim ulama. Yang nantinya bila kita terhubung dengan alim ulama yang merupakan mereka pewaris Nabi, secara otomatis kita akan terhubung pula dengan para habaib juriyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi awalnya dulu dengan ulama. Abah guru sekumpul beliau dilahirkan di desa Tunggul Irang Seberang. Memang rumah Abah Mama Sidin di desa Kraton. Kenapa garang guru tang lahir di desa Tunggul Irang? Ada di kampung halaman Abah Mama Sidin seorang. Karena pada kala itu terjadi penjajahan di masa Jepang. Tahun 1942 Masehi. Kita merdeka tahun berapa? 1945. Beliau lahir 1942, 3 tahun sebelum kemerdekaan. Ini masa penjajahan Jepang. Banyak waktu itu tentara Jepang di daerah Maratapura. Lalu supaya ambil aman, Hajjah Masriyah, ibu daripada Abah Guru Sekumpul, dibawa oleh suami Sidin yaitu Abdul Ghani, abah daripada Abah Guru Sekumpul, ke keluarga sanak pemilih yang ada di desa Tunggul Irang Seberang, karena di sana lebih aman. Di sana bahari kadada belum jalan yang menyeberang kecuali pakai perahu. Tahu biar perahu? Tidak ada tahu jukung barang. Pakai jukung ya, rupanya sapu buat tentara Jepang tuh kada bisa jukung. Jadi bila hendak menyeberang digelam jukungnya. Di antaranya ya Allah memeliharakan. Jadi maka lahirlah Abah Guru Sekumpul di desa Tunggul Irang Seberang. Yang mana ketika beliau dilahirkan, di awal-awal mula beliau tidak mengeluarkan suara. Jadi Abah Mama sini khawatir, takut kalau anaknya meninggal dunia. Nah ini tidak kedengaran suaranya. Waktu itu dibawa anak tadi ke rumah Tuan Guru Abdurrahman, seorang ulama di desa Tunggul Irang, seorang wali Allah Ta'ala juga. Kalau minta berdoa, minta baca akan ini itu sebagainya. Alhamdulillah akhirnya Abah Guru Sekumpul kecil nangis dengan senyaring-nyaringnya. Nah jenang keluarga alhamdulillah hidup anakku di sini. Bawa pulang beli. Iba dibawa beli karena disusukkan lawan nang mama, kata hapur nyusu sini dia. Kata mau. Harap pulang nang kuitan. Bawa pulang ke rumah Tuan Guru Abdurrahman, Tuan Guru Adi. Apa kabar pulang Jasiden? Ya anak guru anak guru kata mau nyusul pulang kayak bagi saya. Bikin dong Sidin, kemudian beliau dekatkan mulut Abah Guru Sekumpul yang kecil, kemudian beliau ulurkan lidah Tuan Guru tersebut dimasukkan ke dalam mulut Abah Guru Sekumpul. Akhirnya bahasa kita beliau menyusu dengan
Tuan Guru Abdurrahman. Ma'isab ilat Tuan Guru Abdurrahman. Dalam riwayat itu selama 40 hari setelah dilahirkan beliau tidak menyusu kecuali daripada liur Tuan Guru Abdurrahman. Coba lihat, mulai lagi halus sudah terhubung dengan seorang ulama. Lagi halus sudah terhubung dengan ulama. Menyangka kita kekanakan kita tak itu juga biar turuti contoh ya, supaya anak kita alim juga, supaya anak kita berberkat juga. Mudah-mudahan di daerah kita Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya ya lah, itu dibanyakan ulama-ulama yang seperti Abah Guru sekumpulan. Amin ya rabbal alamin. Itu tidak mustahil biar asal kita mau mencontoh beliau. Jadi jangan supan mengambil berkat daripada alim ulama. Makanya kalau bertasmiyahnya ada tahnik ya. Jadi menyangka bila kita bisa anak bertasmiyah jangan tertinggal kurma ya. Supaya apa? Liur anak kita terhubung dengan liur orang saleh, liur orang yang suka bersalawat, liur orang yang suka membaca Al-Quran, liur orang yang suka menasihati orang lain, mengajak orang lain ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat lagi 40 hari. Sampai-sampai kekawanan dari itu biar kita beli sama Habib Umar. Bib, ludahiakan dulu. Kami tahu ludahiakan gak istilah. Kita kan bulun ya lah. Dulu ludahiakan Allah ada bulun kita ya. Nah, saking ingin mengambil berkah. Kemudian tidak hanya ketika kecil beliau, ketika bayi terhubung dengan seorang ulama, bahkan ketika menganjak kita menjadi kanak-kanak pun beliau terhubung dengan ulama. Beliau waktu itu setelah dilahirkan 40 hari lamanya, beberapa hari kemudian dibawa pulang ke desa Kraton. Dan itu pun kita berjukung waktu malam. Padahal waktu itu pian momentum daripada orang-orang penjajah Jepang, bila ada orang sudah berjalan malam lewat dari jam 10 malam timbak di tempat. Itu sudah ada, jadi namanya orang berlawar tidak berani dalam riwayat disebutkan. Jadi sebelum jam 10 itu ini sudah. Pernah Abu Guru Sekumpul ketika diantar pulang kita dari Tunggul Irang di Sagala berjumpa malam. Tuan Guru Abdurrahman ikut mengantar beliau. Ternyata dan alhamdulillah waktu itu banyak tentara Jepang di pinggir-pinggir sungai seakan-akan tidak melihat ada perahu yang sedang berjalan sampai ke tepi. Jadi nang lain berucap alhamdulillah kita selamat berkat Tuan Guru kita Abdurrahman. Ada insiden berkat anak-anak ini di sini. Coba lihat berkat anak ini di sini. Lagi harus sudah bakara. Jadi ketika kecil beliau juga mengaji ilmu agama dengan Tuan Guru Muhammad Pasayangan. Karena Karatun dengan Pasayangan tidak jauh ya. Jadi mengaji Quran. Makanya jarang bagus kita nimba ilmu itu dengan seorang guru yang bersanad, seorang guru yang memang keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Abdullah bin Mubarak as-sanadu min hadin fanzur amman ta'khudhu dina. Diperhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu agama. Bila gurunya tuh harap, murid pasti harap ya. Bila gurunya wali, tidak mustahil anak kita juga bisa jadi wali. Sirrus syekh yatanaqalu fi talamidi. Rahasia seorang guru itu akan berpindah-pindah kepada muridnya. Itu berpindah-pindah. Jadi itu kita parapayan wali, gurunya seseman. Aneh kita ya. Guru suku mengaji dengan Tuan Guru Muhammad Pasayangan. Lagi kecil. Waktu itu tidak ada lampu listrik yang seperti ini. Cuma memakai lampu dulu.
Coba bayangkan, ini ada kesan berharga bagi kita yang harus kita ingat ya. Bagaimana supaya kita ingin mencetak anak kita, generasi kita menjadi orang yang penuh berkah. Setiap abah guru sekumpul mau berangkat mengaji ke rumah Tuan Guru Muhammad Pasayangan, senantiasa beliau sanggup sebotol kecil daripada botol yang berisi minyak tanah. Berisi minyak tanah. Dipasani oleh Abdul Ghani, Abah Sidin, nak ya Sidin. Ini naklah, nah ini botol kecil, nakai isinya minyak tanah, minyak gas kita ya lah. Kita nakai memberi guru duit kata kawan sudah. Kita membantu guru jika kita dengan harta benda apa yang bisa kita berikan. Kita juga hidup serba kekurangan. Paling tidak kita nakai menggantikan minyak penerangan ketika engkau belajar membaca Al-Quran. Kan bahari lampu duduk aja. Jadi mengganti minyak guru barangkali memberi guru kita kata kawan sudah. Nah ini pelajaran yang sangat berharga bagi wali-wali murid, orang-orang tua yang ingin anaknya menjadi orang yang berhasil. Jangan sampai kita pola pikir kita jangan nyamani guru dari tasubih guru pada seorang. Seharusnya guru nang beri seorang, katanya seorang beri guru, jangan biar. Man amila salihan falina, si kembali kepada dia. Coba lihat. Aku itan abang guru sekumpul itu ada sugih biar. Tasugih kita, tanyaman kita. Abang guru sekumpul pernah beliau sendiri bercerita. Bahadis abah ulun tuh aja sih deh. Nukar nasi sabungkus. Nukar nasi bungkus sabuti dibagi berempat di sini. Bayangkan, adalah nasi bungkus tuh ganal kayak apa ganalnya? Kayak mau pada kambang nih gak ada ya lah. Ya kayak orang lebih kayak kita. Kita kadang nasi sebungkus tuh lima yubi, emang ada 2 bungkus paling kurang tangan 2. Nukar kawat duit sabungkusannya biar dibagi berempat saparapat bungkus seorang kada kanyang biar. Jadi kekurangan yang ada pada beliau tidak menjadi penghalang untuk berbuat baik dengan ulama. Tidak jadi penghalang untuk berbuat baik dengan ulama. Makanya jadi guru kita Sidil Habib Umar, kekurangan yang ada pada kita jangan jadi penghalang untuk kita berbuat baik. Kadang-kadang kita suka bikin alasan ya, surah ada wajib membantu. Memang tidak wajib. Kita ingin tak anak kita berhasil, ingin tak anak kita penuh berkah, ingin tak anak kita seperti orang-orang saleh. Mudah dijadikan anak-anak kita orang-orang yang saleh dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Coba lihat Abang Guru lagi kecil sudah tertanam yang demikian. Sukanya kita membantu kepada orang lain sekalipun serba kekurangan, wabil khusus kepada orang-orang yang mendidik dia dengan ilmu agama. Bahkan tidak hanya dengan guru agama beliau membantu, bahkan kepada para murid pun beliau membantu. Kan bahari sini mengajar juga sempat di Darussalamnya lah. Dalam riwayat itu kurang lebih 4 tahun sih pernah mengajar. Kemudian ada masalah beliau istirahat. Sebelum beliau mengajar pernah dipasani Abah Sidin. Ya Sidin sebelum wahai Zaini sebelum mengajar ke makan sudah. Saya makan. Sudah makan Sidin. Artinya ada perlu lagi je kita umpan makan lewat mengajar Sidin. Atau ditanamkan supaya suka membantu orang lain. Padahal itu serba kekurangan ya. Bukan masalah tidak boleh untuk menerima anda, supaya anak ini jauh lebih hebat, jauh lebih kita luar biasa kedudukan di sisi Allah. Ya Sidin bila dapat gaji bulanan dan malam berjalan Sidin mencari pundukan maka sakit bagi Sidin duit bagi Sidin. Sidin mengamalkan daripada sebuah istilah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara. Pemurah luar biasa.
Makanya ciri seorang wali itu ciri khas mereka dua, pemurah dan tidak pemarah. Artinya pemurah dengan hartanya, pemurah dengan waktunya, pemurah dengan tenaganya. Coba lihat para alim ulama, guru-guru kita, ujur, ada anak kalapahan, boyo, sakit, mereka mengabulkan hajat kita, mengabulkan permintaan kita. Mudah-mudahan ulama-ulama kita disihatkan oleh Allah Ta'ala, yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan pada detik sekarang ini, kita dikumpulkan nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan para aulianya, bersama dengan para nabi dan rasulnya, bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sekilas yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.